warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Halo teman pemilih dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan saya di podcast Polusi, podcast Pemilu dan Demokrasi. Sudah hadir di tengah-tengah kami siswa hebat dari SLB Negeri 1 Badung beserta Ibu Kepala Sekolah yang sangat cantik yang akan menemani kita ke depan dalam podcast hari ini. Halo, selamat siang semuanya. Halo, selamat siang. Mungkin bisa kenalan dulu ya, supaya kita lebih akrab. Mungkin dari Ibu Kepala Sekolah dulu. Silakan Ibu, dikenalan dulu. Boleh, Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Ninyoman Swastarini. Saat ini saya bertugas sebagai kepala di sekolah luar biasa SLB Negeri 1 Badung, Jimbaran, Bali. Om Swastiastu. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nikade Juliantari. Saya adalah salah satu siswa tunanetra di SLB Negeri 1 Badung. Saat ini saya tengah duduk di kelas 10 SMA. Saya juga asli dari Ungasan di Kabupaten Badung. Oke, di sini tinggal di mana? Saya tinggal di asrama. Oh, di asrama ya. Ada asramanya. Oke. Komang? Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Komang Ketiasih. Saya dari SLB Negeri 1 Badung. Sekarang saya duduk di bangku 9. Kelas 9 ya? SMP Iya. kelas 3 ya? Iya, kelas 3. Tapi sudah 17 tahun ya tadi katanya? Iya, Sudah 17 tahun. Di sini tinggal di mana? tinggal di asrama. Di asrama. Teman sekamar nggak nih? Oh, Beda kamar. Oh, beda kamar Iya. ya. Tapi sama-sama tinggal di asrama ya? Iya. Oke. Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik, sehat. Kabar baik, nggih. ya. Sehat, nggih. Mm-mm. Komang dan Kadek? Sehat. Sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Ibu, jadi hari ini selain kita mau bahas tentang pemilu, Ibu, kita mau berbicara mengenai aktivitas, Bu, di SLB Negeri 1 Badung ini. Yang mana, yang saya tahu ya, SLB ini menghasilkan putra-putri terbaik gitu loh, Bu. Kayak Kadek sering ikut lomba nyanyi, prestasinya udah di mana-mana. Komang juga gitu tadi cerita sama saya, dia lagi persiapan untuk lomba di tahun 2025 seperti itu. Nah, mungkin bisa dijelasin sedikit, Bu. Sekolah ini tuh sekolah apa, Bu? Terus ada siswa apa aja di sini dan kemudian aktivitas di sini tuh apa aja gitu. Baik, jadi sekolah ini itu adalah namanya sekolah SLB Negeri 1 Badung. Jadi sekolah luar biasa Negeri 1 Badung. Okay. Sekolah ini memang sekolah untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi memang semua anak di sini berkebutuhan khusus. Itu dibuktikan dengan surat keterangan dari psikolog, dokter THT, dokter mata, begitu. Nah, kemudian jadi di sini anak-anak bersekolah dari jenjang SD sampai SMA. Kemudian kebutuhan khusus yang kami layani juga itu berbagai macam. Artinya saat ini ada 4 anak berkebutuhan khusus, 4 jenis berkebutuhan khusus. Oh maaf, ada 5. Oh, nggih, 5. Nggih, yang kami layani. Jadi ada anak dengan hambatan intelektual, kemudian anak dengan hambatan penglihatan, kayak Kadek contohnya. Kemudian ada anak dengan hambatan fisik, kayak Komang. Kemudian ada anak dengan hambatan pendengaran. Kemudian ada juga anak dengan hambatan intelektual. Kemudian anak dengan hambatan komunikasi dan sosial. Kemudian itu jadi semua anak itu mereka bisa bersekolah dengan usia 7 tahun mulai sekolah, kemudian sampai nanti ketika mereka SMA tamat. Jadi jenjang di sini mulai dari jenjang SD, SMP dan SMA. Jenjang SD mereka mulai dengan pelajaran umum dulu, pelajaran seperti biasa kemudian matematika, bahasa Indonesia, kemudian ditambah lebihnya adalah mereka ada program khusus. Program khusus itu adalah mata pelajaran atau pelajaran yang khusus membantu mereka belajar mengatasi hambatan yang mereka miliki. Itu di SD itu dasar banget. Kemudian nanti di SMP mereka akan belajar tentang mata pelajaran umum dan juga keterampilan. Keterampilan. Iya, lebih keterampilan. Kami menyediakan 13 keterampilan. Di antaranya ada tata boga, tata busana, kemudian ada kriya kayu, terus ada komputer.
Kemudian ada juga hantaran, Oke. itu, nggih, melukis, menari, Melukis, menari iya, juga. Ah. menyanyi. Iya, iya. Kemudian iya. bermain alat musik Iya. modern, alat musik tradisional. Itu SMP dan SMA. SMP dan SMA. Kemudian mereka juga mendapatkan ada pelajaran ekstra ekstra. di luar jam sekolah. Oh, di luar jam sekolah. Ya. Mereka boleh memilih ekstra-ekstra yang sesuai dengan bakat dan minat mereka. Oke. Jam sekolahnya dari jam berapa, Ibu? Jam sekolahnya itu mulai dari jam 7.30 Ya. sampai jam 14.30. Oh, sampai Untuk sore ya. SMA, Oh, iya. SMA. Karena mereka memang 42 jam selama seminggu Oh. harus terpenuhi. Oh, Seperti gini. itu, iya. Kayaknya sudah lama ya, Bu, jadi kepala sekolah di sini ya? Saya kepala sekolah baru 3 tahun. Oh, baru 3 tahun. Sebelumnya saya guru. Oh, guru. Ya, saya guru keterampilan komputer dulu di Iya. tahun 2009 Oh, pengangkatannya. berarti 2021 nggih? 2021 kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya. Iya, Oke. sebelumnya guru. Tapi sebelumnya guru. Mm-mm. Oke, tapi termasuk sudah lama juga, Bu. Karena kan Lumayan. hitungnya dari guru, Iya, habis itu dari guru. jadi kepala sekolah, Iya. begitu nggih. Iya. Nah, sekarang nih dari Kadek sama Komang. Seneng nggak sekolah di sini? Dari Komang dulu. Senang. Seneng ya. Aktivitas apa yang paling kamu sukai di sekolah ini? Aktivitas Iya. Sukanya ngapain? Belajar apa gitu di sini? menyanyi sih. Menyanyi di sini. Iya. Oke. Berarti lebih ke ekstrakurikuler ya, Iya. sekolah menyanyi. Kalau Kadek seneng nggak? Senang ya, tapi saya juga termasuk baru sekolah di sini. Oh. Baru dari SMP. Jadi sebelumnya Oh, oke. saya dari sekolah umum, tapi kurang tertangani di sekolah umum. Oh ya. Untuk kegiatan banyak kegiatan sebenarnya yang saya suka di sini, Mm-mm. tapi lebih di bagian seninya. Oh, Karena seni. saya suka banget nyanyi, saya juga suka belajar alat musik. Mm-mm. Dan baru-baru ini semenjak saya SMA, saya suka Mm-mm. di bagian pembelajaran kelas karena kelasnya sudah dikhususkan untuk tunanetra. Mm-mm. Oke. Ada yang menarik nih dari SMP negeri ya, dari sekolah negeri kemudian pindah ke SLB ini. Nah, kenapa memilih SLB ini kalau boleh tahu? Oh, Kadek? jadi dulu saya waktu SD Mm-mm. penglihatannya masih lumayan jauh, sekarang sudah lumayan menurun ya. Mm-mm. Setelah saya mengikuti pelajaran di umum, kan harus baca buku paket, Mhm. yang tebal-tebal dan banyak tulisannya. Menurunlah. Akhirnya saya tuh disarankan sama guru di sana untuk pindah aja ke SLB. Tapi dulu saya kurang pengetahuan tentang SLB. Iya. Dulu pemikiran saya tuh di SLB, apa bener bakal diajarin? Oh. Apa bener nanti Iya, 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 bisa iya. belajar? Karena Iya. kan kurang tahu ya, Mhm. di lingkungan juga nggak ada yang Mm-mm. dari SLB. Kemudian saya sempat nyari-nyari SLB. Hmm. Awalnya dulu bukan di sini saya nyari, dulu Hmm. jauh saya nyari di luar Kabupaten Badung, tapi nggak cocok karena Mm-mm. terlalu jauh. Kemudian saya sempat berhenti 2 tahun sekolahnya. Mm. Lalu saya kenalah dengan salah satu guru di sini. Kebetulan beliau juga guru tunanetra. Dikenalkanlah saya ke sekolah ini. Akhirnya mau mendaftar di sini. Setelah saya juga lihat umur sudah mulai menua ya, belum sekolah. Teman-teman udah SMA, saya masih belum sekolah. Iya. Saya mau daftar. Kemudian saya juga terhalang dengan data diri saya, Hmm. dibantu juga oleh pihak sekolah, setungkar sekali diberi keringanan. Mm-mm. Itu saya nggak mengumpul surat keterangan dokter karena saya nggak ada yang mengantar untuk pergi ke dokter cek mata ya. Mm-mm. Saya minta di asesmen secara langsung dengan tulisan waktu itu. Akhirnya saya diterima di sini dan saya juga langsung mendaftar di asramanya karena saya lihat asramanya juga sangat luas, Mm. sangat besar, sangat cocok lah sepertinya kalau tinggal di asrama. Makin lama kelamaan kegiatannya membuat saya stay Seneng di asrama. ya, happy ya. Happy ya lumayan. Oke. Banyak kegiatan banyak juga talenta yang terasah semenjak saya di Iya, SMP. iya. Oke. Berarti sekolah SLB ini merupakan sekolah luar biasa yang aktivitasnya menurut saya keren, gitu ya Bu ya. Iya. Karena membuat yang tadinya di sekolah negeri akhirnya mau pindah ke sini dan merasa nyaman, gitu nih. Merasa nyaman belajar di sini dan beraktivitas di sini. Nah, karena kita dari KPU Ibu, nggak enak rasanya atau istilahnya kurang rasanya kalau kita nggak ngobrol soal pemilu, gitu Iya. nih. Nah, dari siapa dulu ya? Kadek dulu deh. Sudah berapa kali ikut pemilu? Pemilu belum pernah ikut.
Belum pernah ikut Karena ya? saya baru tahun ini punya KTP. Oh, baru tahun ini. Kalau Komang Sama, belum sama? pernah juga. Belum pernah juga ya? Ibu sekolah pasti sudah berkali-kali nih. Sudah berkali-kali. Sudah berkali-kali. Sudah berapa kali, Ibu? Saya ada mungkin sekitar 3 kali ya. 3 kali ya. Mm-mm. Oke. Kalau Ibu nanti pertanyaannya agak susah sedikit, Bu. Mm-mm. Ini kita tanya yang ringan-ringan dulu Iya. soal pemilu untuk teman-teman kita Iya. yang baru pertama kali ikut pemilu atau baru mau ikut pada pilkada ini. Ya. Tahun tanggal 27 November 2024 nanti. Dari Kadek dulu. Kadek, kalau dari kamu nih, kamu bayanginnya pemilu itu nanti kayak gimana sih? Atau coblosan atau pemilihan itu kayak gimana? Pemilihan itu ya kita memilih calon pemimpin. Jalan Itu yang saya bayangkan ya. Karena saya sama sekali tidak pernah ke TPS. Oke. Benar-benar gak ada bayangan. Cuma Oke. tahu bahwa ke TPS dapat surat suara dan kita memilih. Tapi saya kepikirannya gini, kan saya tunanetra nih, apakah nanti bisa ya dibantu? Itu yang saya Oke. takutkan tentang bayangan pemilu. Oke. Nah, kalau Komang, bayangannya pemilu atau pemilihan atau coblosan itu seperti apa? Aduh, nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Gak bisa jawab. Mungkin belum ada gambaran ya? Iya, belum ada gambaran. Oke, belum ada gambaran. Itu Karena seperti baru apa, pemilih tadi ya. gitu. Sebelumnya sudah pernah dapat kegiatan sosialisasi pemilu belum? Baru kali ini. Baru kali ini Iya, tadi ini ya. iya. Oke, jadi teman-teman, kalau kalian tahu, hari ini KPU Kabupaten Badung itu memang selain kita mengadakan podcast di sini, kita juga mengadakan sosialisasi pendidikan pemilih disabilitas. Jadi salah satunya rekan kami, Komang, itu baru pertama kali mendapatkan sosialisasi tentang pemilu hari ini. Kalau dari tadi kegiatan tadi, apa sih yang kamu rasain dan kamu dapat apa gitu dari sosialisasi tadi? Dapat inspirasi. Inspirasi apa itu? Kalau boleh tahu. Ya, Inspirasi mungkin tentang pemilihan, nanti kita memilih apa. Tadi kan dapat ya? iya. Dapat ya. Oke, secara garis besar mungkin seperti itu. Kalau Ibu nih, Bu, Ibu kan sudah bertahun-tahun ikut pemilihan. Nah, Ibu juga sekarang terjun di dunia disabilitas seperti itu. Nah, kalau Ibu lihat dari sisi atau sudut pandang Ibu, pemilu kita itu apakah sudah ramah disabilitas? Baik. Jadi semenjak saya, kalau dulu-dulu, Ya. mungkin saya belum berpikir tentang pemilu yang ramah disabilitas ya. Tetapi semenjak tahun lalu, ketika KPU sudah mulai melaksanakan sosialisasi, itu saya lihat sudah ada usaha-usaha bahwa pelaksanaan pemilu itu sudah mulai memfasilitasi pemilih disabilitas supaya mereka dapat melaksanakan hak mereka, jadi memberikan suara mereka. Seperti itu. Kalau dari tahun-tahun sebelumnya, Bu, apakah ada laporan dari siswa SLB kalau mereka itu sudah ikut nyoblos gitu, entah itu foto tangan yang sudah bertinta atau gimana? Iya, ada. Ada ya? Ada ya. Kalau zaman dulu siswa-siswa kelas 3 SMA itu kan rata-rata mereka usianya sudah usia pemilih ya. Jadi mereka memang sudah pernah menunjukkan bahwa Sudah pernah menunjukkannya. Iya. Mungkin ada ini ya, Bu, ada istilahnya feedback dari sekolah juga untuk mendorong teman-teman siswa untuk datang ke TPS begitu ya. Salah satunya untuk coba kirim foto begitu Bu. Iya, iya. Oke. Ibu, penting nggak sih Bu KPU itu melakukan kegiatan sosialisasi ke teman-teman disabilitas? Iya. Kalau apakah penting KPU melakukan sosialisasi? Saya jawab penting sekali. Iya. Penting sekali. Jadi sebagai anak disabilitas tentu seperti tadi jawaban Komang kan, dia belum tahu seperti apa, tidak punya gambaran sama sekali. Pertama, seperti apa kegiatan itu akan berlangsung. Kemudian yang kedua, di mana tempatnya. Yang ketiga, apakah dia bisa melakukannya? Seperti itu kan. Nah, kalau dengan sosialisasi ini tentu dia sudah punya gambaran. Oh, kegiatannya seperti itu. Kalau hanya seperti itu saya bisa. Itu pertama.
Kedua pun ketika nanti tempat TPS itu berada di lingkungan yang sudah dia kenal, itu pasti akan ada keyakinan diri dia untuk datang, kan gitu. Kemudian yang ketiga, apalagi ketika misalnya nanti di sana dia akan ketemu orang-orang nih yang sudah dia kenal bersama-samaan, mungkin ketika TPS itu seperti tahun waktu Pilpres kemarin, kemudian ada TPS juga di sekolah. Oh iya betul. Nah jadi dia akan bertemu dengan orang-orang yang dia kenal. Jadi seandainya dia tidak tahu melakukan sesuatu, dia bisa bertanya dengan mudah. Nah itu juga salah satu faktor. Sehingga dengan sosialisasi ini dia akan memiliki pengetahuan tentang bagaimana cara melakukannya, memiliki rasa percaya diri, kemudian merasa bahwa apa yang dilakukan itu bermanfaat buat dia, bahwa dia juga bisa berperan nih terhadap kegiatan pemilu itu. Oke. Kalau dari Ibu sendiri, ada nggak sih Bu masukan untuk KPU terkait sosialisasi seperti apa sih Bu yang cocok atau yang dikategorikan sebagai ramah disabilitas? Baik. Jadi karena anak disabilitas itu kan anak dengan hambatan yang berbeda ya. Anak ada yang hambatan penglihatan. Jadi tentu dia harus diperkenalkan dulu dengan seperti apa sih modelnya surat suara itu. Itu kemudian itu medianya media langsung, media nyata. Kemudian yang kedua, kalau anak tunarungu juga mungkin sama, dia bisa melihat tetapi tidak mengetahui ini apa. Jadi memang sebaiknya lebih ke praktek langsung, didemokan, didemonstrasikan seperti apa itu nanti proses pemilu itu berjalan seperti apa. Kalau dari pelakunya langsung nih Bu, dari teman-teman kita nih, dari Komang dan Kadek, kamu mau dikasih sosialisasi yang seperti apa? Atau kita itu KPU harus ngasih model sosialisasi seperti apa untuk yang biar kalian itu bisa merasakan ini loh pilkada dan saya nanti harus memilih kayak gitu. Mungkin dari Kadek dulu. Jadi gini ya. Tadi waktu ikut kegiatan seperti ini juga nggak sekali aja, udah lumayan sering. Yang sering itu kan pakai proyektor gambar dan cuma diceritakan. Kita ini sebagai penyandang tunanetra, ini saya masih bisa lihat. Saya pikir juga teman-teman yang total, yang nggak bisa lihat sama sekali. Kita jadi nggak tahu. Misal kakak yang di depan gitu menjelaskan poin A, B, C, D, E sampai selesai. Iya, kita dengar suaranya, tapi kita tuh nggak tahu. Misalnya surat suara, bener sih seperti kata Ibu tadi, bentuknya tuh harus nyata. Bahkan kita tuh harus pegang. Oh ini dia. Oh ini lo dia. Terus gimana cara nyoblosnya ya? Kita harus coba. Menurut saya sih gitu ya. Mungkin ya kalau teman-teman yang lain yang masih bisa lihat gitu, bisa dia dari duduk lihat proyektor mengerti dia. Adalah gambarannya di dalam diri dia. Tapi untuk saya pribadi sebagai tunanetra, saya merasa kurang paham. Makanya tadi yang saya jelaskan ya menurut pengertian saya sendiri, bahwa saya kesulitannya di bagian itu. Apa sih yang dimaksud? Apa sih yang dijelaskan di dalam proyektor itu? Apa yang diceritakan? Apa dia surat suara? Seperti apa kotak suara? Seperti apa cara menyoblosnya? Itu yang saya masih bingung. Dan saya harap sih kedepannya bisa seperti itu. Oke. Saya nangkep kok poinnya. Jadi gini, proses pemilu itu panjang ya? Panjang. Nah, jadinya untuk ke tahapan bagaimana cara mencoblos dan bagaimana bentuk surat suara itu nanti akan kami sosialisasikan lagi seperti itu. Jadi Kadek ini mungkin harus bersabar karena memang gini, memang kita atau KPU memang sangat-sangat memperhatikan teman-teman disabilitas. Harapannya teman-teman disabilitas itu bisa ikut berperan aktif untuk mensukseskan segala bentuk jenis pemilihan, termasuk yang nanti ini kita akan menghadapi pilkada seperti itu. Nah, dari segi surat suara, kalau kemarin Kadek sudah bisa memilih, itu di surat suara presiden ada huruf braille-nya gitu, Jadi untuk tahu ini 01, ini 02, ini 03 dan apa namanya ada huruf braille-nya. Tapi nggak apa-apa, itu pasukan untuk kami dan nanti akan kami tindak lanjuti sebaik mungkin dan seramah untuk disabilitas, teman-teman. Kalau dari Komang sendiri pengennya sosialisasi seperti apa?
Apakah kayak tadi yang ada sesi nyanyinya atau kayak gimana? Iya, seperti kayak tadi. Kayak tadi ya? Iya. Udah cocok gitu ya? Iya. Oke. Oh ya, Bu, ini kita mau bahas sedikit mengenai peran pemerintah selama ini untuk sekolah luar biasa Negeri 1 Badung. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, pemerintah apakah sudah aktif atau sudah punya inisiasi yang lebih untuk teman-teman kita disabilitas di sekolah ini? Baik, jadi SLB Negeri 1 Badung itu ada di bawah binaan Distikpora Provinsi Bali. Jadi seluruh pembiayaan saat ini memang bersumber dari Distikpora. Termasuk itu adalah pembiayaan untuk makan minum anak asrama. Itu kami ada asrama, itu ada asrama yang bisa menampung anak-anak untuk tinggal, anak-anak yang bersekolah di sini untuk tinggal selama mereka mengikuti pembelajaran di sekolah. Itu anak-anak yang rumahnya jauh dari sekolah itu mereka bisa tinggal. Nah, seluruh makanan, penyiapan makanan itu bersumber dari Distikpora. Seperti itu. Kalau dari pemerintah Badung sendiri, Bu? Kalau pemerintah Badung, karena memang kami di bawah provinsi, memang pemerintah Badung belum ada bantuan secara langsung gitu, tetapi jika ada kegiatan-kegiatan yang memang beririsan dengan kami, itu seperti contohnya ada kegiatan Badung Education Fair itu yang melibatkan guru penggerak, kebetulan guru penggerak kami juga tergabung di guru penggerak Kabupaten Badung. Ada kegiatan yang bisa melibatkan anak-anak kami, itu kami biasanya diundang kemudian dilibatkan di kegiatan tersebut. Oke. Kalau mengenai fasilitas, Bu, sudah baikkah peran pemerintah dalam memfasilitasi teman-teman disabilitas yang ada di sini? Baik, jadi untuk anak-anak disabilitas itu kan mereka memang membutuhkan sarana prasarana yang khusus ya, baik itu media pembelajaran, kemudian sarana prasarana, gedung, fasilitas umum, itu memang mereka membutuhkan yang khusus. Nah, seperti itu. Saat ini kami menyadari gitu, jadi beberapa hal memang sudah bisa diberikan oleh pemerintah provinsi seperti perawatan gedung, seperti itu. Cuman ada yang masih belum maksimal, masih ada yang butuh, yang sebaiknya diperbaiki lagi, diperhalus lagi supaya kegiatan aktivitas anak-anak selama mengikuti pembelajaran itu bisa berjalan baik gitu, lancar, memudahkan anak-anak untuk bergerak dan beraktivitas. Oke, bisa di-spill sedikit nggak, Bu? Fasilitas yang kurangnya itu apa, Bu? Sekolah ini luasnya 5 hektar, Mbak. Jadi memang jarak antara ruang kelas kami dengan asrama itu cukup jauh. Nah, itulah yang memang masih perlu perbaikan. Akses jalan dari asrama ke ruang kelas. Itu memang dibutuhkan oleh anak-anak, terutama anak-anak dengan hambatan fisik. Yang bisa masih butuh perbaikan, sehingga anak-anak ini bisa mudah untuk akses mereka dari asrama ke ruang kelas. Oke, semoga nanti ketika podcast ini tayang bisa langsung didengar oleh pemerintah provinsi, nggih. Dan mungkin ada sedikit perhatian dari pemerintah Badung, walaupun sebenarnya SLB ini kan naungannya provinsi. Siapa tahu pemerintah Badung bisa ikut membantu gitu loh untuk memfasilitasi rekan-rekan disabilitas yang di sini gitu. Ya kami mungkin karena anak di sini kan juga sebagian besar adalah penduduk Kabupaten Badung ya, mungkin jika pemerintah mungkin bisa membantu, kami tentu senang sekali ketika anak-anak bisa dimudahkan ketika mereka belajar beraktivitas. Berbicara tentang pemerintahan, ini erat kaitannya dengan kontestasi pilkada nanti. Jadi bicara pemerintahan, kita juga berbicara sosok pemimpin yang akan memimpin sebuah pemerintahan. Nah, nanti kan ganti nih, Bu, pemimpinnya. Nah, kalau dari Ibu sendiri, Bu, Ibu itu pengen harapannya pemimpin seperti apa sih, Bu? Untuk sekolah ini, untuk siswa yang di sini, begitu, Bu. Ke depan kami tentu menginginkan pemimpin yang baik, yang bisa memfasilitasi, kemudian mengakomodasi semua warganya,
memenuhi harapan semua warganya untuk dapat berkembang, beraktivitas dengan baik, tidak hanya yang mayoritas, tetapi juga adik-adik difabel ini yang mungkin termasuk di kaum minoritas ya, seperti itu. Oke. Dari siswa nih, dari Kadek, harapannya untuk pemimpin kita seperti apa? Ya, untuk harapan ini saya udah pengen ngomong dari lama. Wah, cocok nih kayaknya. Unek-uneknya mau tersampaikan di podcast ini. Silakan. Gini ya, saya sering sekali pergi ke tempat-tempat itu menggunakan transportasi umum. Otomatis saya harus berjalan. Ya. Saya sering sekali merasakan trotoar itu pertama berlubang. Itu kalau untuk saya yang masih bisa lihat masih bisa menghindari. Saya sering sekali bawa teman yang total, sering banget kesandung ya. Sering banget, sering jatuh karena trotoarnya kurang maksimal ya. Terus ada yang bagus trotoarnya, yang paling bagus saya rasakan tuh di daerah Nusa Dua, paling bagus gitu, lumayan bagus gitu. Tapi di daerah-daerah deket-deket, saya naiknya bis kebetulan ya, halte seperti itu masih menurut saya kurang ramah untuk disabilitas. Saya harap nanti bisa didengarkan lagi gitu untuk disabilitas kan di tempat-tempat umum supaya lebih maksimal digunakan. Terus juga untuk tunadaksa seperti Komang, kendala juga jadinya kan kita mau dorong itu sebenarnya bisa kan yang tunadaksa dorong yang tunadaksa ngarahin gitu. Iya, betul. Tapi karena jalan rusak juga ya yang berlubang, mau jalan itu udah capek duluan. Itu sih untuk sekolah bantuan ke sekolah, paling untuk alat-alat media pembelajaran juga sih, kalau bisa supaya lebih maksimal lagi. Di situ aja yang bisa saya sampaikan. Kalau Komang, harapannya untuk pemimpin ke depan seperti apa? Aksesnya gitu. Aksesnya. Ya, biar saya bisa gampang lah kemana-mana gitu. Jadi harapan dari teman-teman disabilitas dan juga ibu kepala sekolah yang menaungi mereka di SLB ini, pemimpin kedepannya dapat menaungi teman-teman disabilitas dari segi fasilitas, dari segi pendidikan, berupa pengadaan alat peraga, pembelajaran, dan juga yang paling penting adalah fasilitas umum yang ada di Kabupaten Badung ataupun dimanapun se-Indonesia harus ramah disabilitas. Seperti itu. Iya. Karena tambahkan sedikit, jadi jika fasilitas itu memang ramah untuk mereka, mereka bisa berdaya. Mereka bisa mandiri melaksanakan aktivitas apapun layaknya warga masyarakat lainnya. Betul. Nah, terakhir nih, dari siswa dulu ya Bu ya? Iya. Yang mau ikut pilkada untuk pertama kalinya atau pemilihan pertama kalinya. Komang, harapan untuk pilkada di 2024 ini seperti apa? Pilkada. Ya, harapannya pemilihan nanti November seperti apa? Maunya pilkada nanti seperti apa? Dari mulai Juli dulu deh. Dari Kadek dulu. Nggak apa-apa, Kadek dulu. Ya, pilkada tahun ini saya udah bisa ikut ya. Ya, asik. Pamer dia sudah bisa ikut. Nanti harus harus datang ke TPS berikan Kebetulan suaranya. ya, tadi dari sosialisasi yang diadakan, saya jadi bisa cari tahu di mana TPS saya. Ya, betul sekali. Itu saya pertama kali tuh saya first time nyobain nyari-nyari TPS. Iya, betul. Belum saya juga nggak pernah ada yang peduliin tentang itu ya, jadi saya awam sekali untuk itu. Paling saya ingin coba ya datang langsung nanti ke TPS-nya, terus mau coba memilih. Harapannya pilkada? Harapannya ya berjalan lancar aja dulu kan, belum tahu situasi di TPS. Semoga aja nanti bisa ya TPS-nya itu nggak terlalu cuek, itu aja harapannya. Nggak terlalu cuek. Berarti ini pesan untuk petugas KPPS ya. Jadi pesan untuk petugas KPPS, di mana nanti kadek ini milih, tolong ya jangan cuek. Jadi kadeknya ini lebih diperhatiin, dijemput, diarahkan seperti itu ya. Komang gimana? Kalau saya sih harapannya
biar ramah lingkungan gitu. Ramah lingkungan, baik. Jadi lebih mudah untuk aksesnya ya. Iya. Jadi untuk TPS tempat Komang nantinya memilih, mohon untuk dibuat ramah disabilitas Iya, seperti ramah itu disabilitas ya. Oke. Mau salah. Oke. Jadi teman pemilih bisa saya simpulkan bahwa harapannya baik dari penyelenggara maupun teman-teman disabilitas atau pelakunya langsung pemilih disabilitas, yaitu KPU dapat menyelenggarakan pilkada di tanggal 27 November 2024 dengan sebaik mungkin memberikan hak dan kewajiban yang sama untuk semua segmentasi pemilih. Dan juga untuk teman-teman disabilitas dimanapun kalian berada, fisik kita boleh berbeda, tapi hak dan kewajiban kita sama sebagai pemilih dan sebagai warga negara Indonesia. Masa depan kita, Indonesia, di tangan kita semua. Jadi, jangan sampai kalian golput, jangan sampai kalian tidak datang ke TPS. Tentukan pilihanmu untuk 5 tahun yang berarti. Terima kasih Ibu Kadek dan terima Komang. kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen YouTube KPU Kabupaten Badung dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah.